Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat penggenggam nafas kita, zat yang senantiasa menjaga imun kita. Semoga hingga hari ini kita semuanya masih berada dalam puncak iman yang tinggi, imun yang optimal, dan aman karena dilindungi oleh Allah. Jadi iman, imun, aman. Amin. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ini muslimah yang dirahmati Allah. Masya Allah, ini ternyata se-Indonesia ini ya, ada Kalimantan juga. Iya, ada Kalimantan Selatan. Ada dari mana aja nih? Insya Allah ya, salam kenal nggih. Selamat bergabung bersama dengan kami. Ini adalah kerja bareng dari Majelis Taklim Baiti Janati dan kelompok belajar Islam. Masya Allah. Ya, saya pengen menyapa nih saudara-saudari, saudari-saudari ya, ini banyak. Baik, muslimah yang dirahmati Allah. Ini bunda-bunda yang tangguh dan masih banyak juga ini ya yang calon bunda. Oke, calon bunda dan bunda tangguh, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, ini adalah bunda-bunda yang luar biasa, pilihan Allah, sehingga pada siang-siang begini yang enaknya dipakai tidur, ternyata malah mencari ilmu gitu ya. Ya, sebenarnya saya belum pantas untuk berbicara di sini, tapi kita sama-sama saling sharing begitu ya. Apa yang pernah saya dapatkan, nanti kita sama-sama perbanyak diskusi begitu ya. Baik, Masya Allah, ini udah pada kenal saya nih. Sudah ya? Ada yang belum kenal? Iya, tadi sudah disampaikan oleh hostnya ya. Nama saya cukup gampang, Puput Yulianti gitu ya. Dan putri saya satu, usia 23 tahun. Jadi saya ibu rumah tangga begitu ya, ibu rumah tangga yang 24 tahun menikah begitu. Baik, hari ini ingin berbagi gitu nggih. Nah, ini ada berapa bunda? Ya, alhamdulillah siang ini saya berhadapan secara virtual dengan para calon bunda dan bunda tangguh dalam sebuah diskusi parenting virtual dengan tema mendidik anak dengan cinta. Ada tanda kurungnya nih, titipan begitu ya. Kiat sukses meraih mendidik anak di era pandemi. Nah, ini nanti kita mau diskusi banyak gitu ya. Baik, saya mau manggil dulu ya. Tadi panggilannya apa ya Mbak Putri ya? Bunda tangguh gitu ya Mbak Putri? Pejuang tangguh. Oh, pejuang tangguh. Cerdas. Cerdas. Muslimah cerdas. Muslimah Mendidik dengan cerdas. kasih sayang. Mendidik dengan kasih sayang. Lahir generasi pejuang. Lahir generasi pejuang. Yes. Ya Allah. Ya, baik, itu tadi yel-yelnya ya, nanti mau ini lagi sama Ustazah Putri ya. Baik, sebelum saya memulai untuk memberikan materi, barangkali semua akan mengajukan sebuah protes dengan judul yang disampaikan ini. Judulnya apa nih? Mendidik anak dengan cinta. Loh, emang ada orang tua yang mendidik mendidik anaknya dengan tidak dengan cinta?
Ada? Kayaknya semua mendidik anaknya dengan cinta ya. Tapi kenapa ini kok ada judul seperti ini? Seolah-olah nampar banget ini mendidik dengan cinta. Kok kita ini kayaknya kok bisa gitu ya? Oke lah, semua para bunda yang ada di sini, ini calon bunda juga boleh ya, mendidik dengan cinta. Baik, mendidik dengan cinta. Oke, tapi pertanyaannya nih, jika dengan cinta, tapi maksudnya ya ada anak-anak yang masih kita lihat masih banyak yang membangkang, terus ngeyelan, terus kalau yang lebih gede lagi ada banyak problematika ya, misalnya nih melakukan pacaran, kemudian sampai hamil di luar nikah, kemudian melakukan aborsi dan sederet problem lainnya. Padahal para bunda ini ngakunya itu mendidik anak-anaknya dengan cinta. Gitu. Nah, ini sederet pertanyaan yang ada di benak kita ini sebenarnya jamak banget. Padahal kita ini udah mendidik mereka dengan cinta. Lalu ada apa nih? Apa yang salah gitu kan? Mungkin begitu ya. Baik, akan saya mulai dengan membaca situasi hari ini. Semuanya bisa melihat screen sharing saya ya? Bisa? Di layar apakah bisa terlihat panitia? Bisa, Mbak. Bisa. Tapi kok nggak bisa jalan ya? Oke, bisa jalan ini ya? Ya, sudah bisa, Mbak. Baik. Kita akan membaca situasi hari ini ya. Saya sambil mantau dari HP ya, begitu. Pandemi COVID-19. Pasti ini kita ini kayak mimpi ya, berada di situasi yang kayak gini. Dan ini hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan loh membersamai kita. Kita dipaksa untuk di rumah gitu ya. Yang kemarin-kemarin itu menjadi muslimah yang luar biasa dan biasa di luar. Mungkin ada yang seperti itu ya. Akhirnya harus dipaksa di dalam rumah gitu. Harus dipaksa di dalam rumah dan beraktivitas di rumah. Nah, kira-kira senang apa enggak nih di rumah? Saya mau nanya dulu nih salah satu ya dari ini. Dari peserta. Bu, siapa nih? Bu Yuliani. Bu Yuliani. Ya, Bu Yuliani ini mana ya? Iya, ya. Bu Yuliani. Nah, seneng nggak di rumah? Nggak seneng, Us. Bosen, boring. Nggak seneng, bosen. Ya, ini ungkapan jujur gitu ya. Nggak seneng, bosen. Oke, ini perwakilan dari ibu-ibu dengan berapa putra, Bu? 3. Dengan 3 putra. Oh, 3 putra. Masya Allah, cowok semua kayaknya nih. Putra soalnya. Baik, ini adalah perwakilan dari ibu-ibu dan dari calon ibu. Saya mau nanya dari De Anggra ini. Seneng nggak nih di rumah aja? Bosen, Mbak. Bosen, Us. Bosen ya. Jawabannya bosen. Ini jawaban yang jujur banget ya. Baik, ini dari De Anggra tadi bosen, dari Bu Yuliani tadi bosen juga. Semua teman-teman yang ada di sini, para calon bunda dan bunda yang ada di sini, mau nggak nanya ke saya? Siapa sih mau nanya ya? Baik, saya mau menanya pada diri saya sendiri, senang nggak di rumah? Secara jujur, jujur ya, ini jawaban jujur ya. Saya senang di rumah dan sangat menikmati. Senang banget gitu ya di rumah. Loh, nggak kangen dengan suasana yang dulu-dulu? Iya kangen, kangen banget. Dan itu wajar ya. Iya, makanya itu ada yang memang benar-benar senang dan menikmati, ada yang bosen gitu ya. Ini udah 7 bulan loh, 7 bulan nggak ketemu sama siapa? Sama teman-teman rekan kita. Kangen ya, kangen kita bisa ngumpul bareng, ngaji bareng gitu ya.
Iya kangen, dan itu membuat kita bosan di rumah. Tapi secara jujur ini dari hati nurani yang terdalam, saya senang di rumah. Senang di rumah. Ya, baik. Nah, ini yang senang di rumah ada, yang bosan lebih banyak lagi. Mungkin begitu ya. Yang senang di rumah ada, yang bosan lebih banyak lagi. Tapi nih, bentar saya sambil mengontrol. Iya. Dan kebanyakan pandemi COVID ini membuat banyak orang merasa stres dan tertekan. Hah? Apakah ini juga dialami oleh anak-anak kita? Oleh anak-anak kita ini? Nah, iya, jawabannya mungkin iya. Iya, banyak yang stres ya anak-anak kita ini ya. Banyak yang stres. Orang tua misalnya ya, orang tua itu stres karena pekerjaannya. Kenapa kok stres karena pekerjaannya? Ibu-ibu misalnya nih, punya double peran, punya double tanggung jawab, di mana dia sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga diwajibkan untuk menjadi seorang guru. Padahal dulu-dulunya mereka itu, ibu-ibu itu, yang namanya pendidikan, itu sudah langsung diberikan tanggung jawabnya itu kepada lembaga sekolah, kepada guru-guru yang menjadi ustazahnya anak-anaknya. Mungkin begitu. Itu gimana orang tua nggak tertekan ya, tambah stres gitu melihat kondisi hari ini gitu ya. Kalau ibu pekerja bagaimana? Ibu pekerja makin tertekan lagi. Sudah kerjaan di kantornya yang begitu banyak, nyampe rumah yang biasanya bisa leha-leha, ternyata disibukkan dengan aktivitas daringnya anak-anak. Belum lagi tugas luringnya anak-anak yang harus diselesaikan dan harus dilaporkan pada gurunya. Gimana nggak bingung, gimana nggak tertekan. Seperti itu. Nah, itu orang tua. Gimana dengan anak-anak? Sama, anak-anak itu juga stres. Kenapa? Karena sekian lama terpenjara di rumah. Masa bermain mereka dikurangi, mungkin seperti itu. Terus apa lagi? Pertemuan dengan orang-orang terdekatnya, misalnya teman-teman dekatnya, itu sudah dibatasi. Bahkan kalau mungkin mereka sempat ketemu, itu harus memakai masker dan tidak sebebas dulu lagi. Ini membuat mereka tertekan. Bapak-bapak bagaimana? Sama tertekannya. Belum lagi dengan kondisi ekonomi yang mungkin saat ini ya sangat karut-marut. Nah, seperti itu. Terus gimana nggak stres? Pasti semuanya stres gitu ya. Nah, kondisi anak-anak kalau kita ngelihat nih anak-anak kita gitu ya, selama pandemi ini, kalau kita lihat ada anak-anak yang mungkin nurut gitu ya, diajak belajar, ayo dek kita belajar online, cepet gitu ya. Tapi berapa banyak anak-anak yang diajak belajar online itu nggak mau? Nggak mau kenapa? Ya nggak bisa fokus mungkin ya, karena apa? Karena mereka hanya bisa melihat ustazahnya, gurunya itu di depan layar handphone yang kecil. Karena tidak semuanya bisa memfasilitasi anaknya dengan memakai laptop misalnya. Ya bosen mungkin seperti itu ya. Apalagi mereka dalam pikirannya kalau yang namanya gadget itu mestinya harusnya nyanyi-nyanyi aja. Jangan yang seperti ini. Belajar kayak gini ini jangan begini, Ma. Mungkin begitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang nurut gitu ya. Ketika daring maupun luring mereka nurut manut. Sebentar saya mau menyalakan kipas angin dulu. Ya. Mungkin gitu ya Bunda. Nah, kondisi anak-anak yang seperti ini nih. Ada yang manut, ada yang nggak manut. Nah, seperti ini. Kalau ada kondisi yang berbeda, kita mau yang kita tanyakan ini apa yang salah gitu ya? Siapa yang salah?
Kok ada anak-anak yang manut dan ada anak-anak yang nggak manut? Tadi katanya mendidiknya itu dengan cinta. Cinta yang bagaimana gitu? Jangan-jangan ketika ibu sudah merasa bahwa menyampaikannya dengan cinta, ternyata cinta yang diterima oleh anaknya itu berbeda gitu. Bisa jadi begitu ya. Nah, apakah penjelasan saya kecepatan? Apakah terlalu bersemangat? Lanjut ya. Oke. Ya, pertanyaannya tadi, apakah tadi itu yang salah bagaimana? Yang salah siapa gitu loh. Nah, sebagai bunda kita, calon bunda dan para bunda, kita maka introspeksi. Mari kita introspeksi. Ini sebelum saya masuk ke materi ya, ini masih prolognya gitu ya. Kita introspeksi. Jangan terus menyalahkan anak. Loh, anak saya ini loh nggak mau online, nggak mau sekolah, nggak mau. Wah, ini paling anaknya ini bosenan, dan lain-lain dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau seperti itu, boleh nggak kita menyalahkan anak? Ya, jangan nyalahin anak aja gitu loh. Kita harusnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan bunda yang bermasalah gitu kan? Jangan-jangan bundanya ini yang punya permasalahan yang harus dituntaskan gitu ya. Ini saya mau cerita sebelum pandemi gitu ya. Ada bunda-bunda yang pernah itu curhat sama saya gitu ya. Ustazah, anak saya itu begini banyak permasalahannya. Ternyata ketika kita preteli satu persatu, ternyata permasalahannya satu. Apa? Ekspektasi orang tuanya yang terlalu tinggi. Misalnya, anak usia dini itu harusnya bisa baca ini, bisa baca itu, dan lain sebagainya. Sementara yang namanya anak masih belajar untuk mengeja dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Sebentar. Nah, suara saya masih stabil, Bunda, sampai sana? Alhamdulillah masih, Ustazah. Alhamdulillah. Masih Ya. jelas. Jadi seperti itu. Kalau ekspektasi Bunda yang terlalu tinggi, maka sebenarnya yang bermasalah itu siapa? Anak atau Bunda? Yang bermasalah adalah siapa? Bundanya. Iya. Terus bagaimana sih sebenarnya menurut parenting ya, menurut Islam mungkin begitu. Yang benar ini kayak gimana? Apakah salah kalau misalnya bunda memiliki ekspektasi yang tinggi gitu kan? Mari kita sama-sama belajar untuk memahami anak-anak dan juga memahami siapa bunda yang sebenarnya. Nah, di sini nih di screen saya ini ada anak adalah amanah dan di telapak kaki bunda ada surga. Loh, di telapak kaki bunda ada surga. Ada sebuah hadis ya. An Muawiyah Jahimata Salami. Dari Muawiyah Jahimah Salami gitu ya. Ana Jahimata ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jahimah pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ya Rasulullah. Dan ia berkata, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa faqad ji'tu astasyrukah. Aku ingin pergi jihad dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu. Ini siapa tadi? Muawiyah Jahimah Salami itu tadi, ya? Itu datang kepada Rasulullah dan meminta pendapatnya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab apa? Faqala. Jawabannya Rasulullah malah dibalik bertanya, halaka min umin? Apa artinya? Apakah engkau masih punya ibu? Dan yang tanya itu tadi menjawab, naam. Iya, saya masih punya ibu. Bahasa Indonesianya gitu ya, bahasa Jawanya. Iya, saya masih punya ibu. Kemudian Rasulullah malah menyampaikan, qala faljamha, hendaklah kau tetap berbakti kepadanya. Fa innal jannata tahta rijlaiha.
Artinya apa? Karena sesungguhnya surga itu jannata tahta apa? Rijlaiha. Jadi surga itu berada di kedua kakinya. Jadi Masya Allah, ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai gitu ya. Nah, ternyata kalau kita ngelihat hadis ini, bahwasanya ketika Rasulullah itu ditanyain sama seseorang, sama ini ya, sama siapa tadi, Muawiyah gitu ya. Beliau ini pingin berjihad, tapi ternyata apa? Sama Rasulullah malah disuruh balik dan kembali kepada ibunya. Malah ditanya, apakah engkau masih punya ibu? Ya, saya masih punya ibu. Ternyata malah disuruh apa? Disuruh berbakti dulu kepada ibunya. Nah, dan tidak, padahal yang namanya jihad itu apa? Wajib gitu kan. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa yang namanya ibu ini, surgamu itu ada di bawah kakinya gitu, di kedua kakinya. Seperti itu hadisnya seperti itu. Jadi Masya Allah ya, begitu tingginya kedudukan seorang ibu di dalam Islam. Rasulullah sendiri ketemu sama ibunya itu hanya sebentar, ketemu sama ibu beliau itu hanya sebentar, begitu kan. Tapi kedudukan ibu itu benar-benar dijunjung itu dalam Islam. Nah, itu posisi ibu. Bagaimana dengan posisi anak? Iya. Dalam screen saya ini adalah anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Amanah untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Dia adalah aset di mana ketika orang tua meninggal dunia, amalan yang masih mengalir pahalanya salah satunya adalah doa dari anak-anaknya. Masya Allah. Masya Allah kan ya? Itu kedudukan anak dan kedudukan seorang ibu yang Masya Allah mulia banget. Itu kalau dalam Islam. Nah, kedudukan yang mulia itu, ini ada, kita baca, Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sebagai apa? Sebuah madrasah, sebuah sekolah. Nah, kembali pada kedudukan ibu yang mulia ya, ternyata dalam Islam tak hanya berhenti sampai di apa? Surga itu ada di kedua kakinya, di kaki beliau. Tapi ternyata Islam itu menempatkan ibu sebagai sekolah pertama. Di mana sekolah pertama itu adalah sekolah utama juga gitu ya. Anak-anak bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu adalah diajari oleh seorang ibu. Mereka mendengar suara ibu. Bukan hanya ketika baru lahir, tapi di dalam kandungan, seorang ibu sudah memiliki kontak emosional dengan anaknya. Ketika seorang ibu mengelus-ngelus perutnya dan kemudian mengajak ngomong, mengajak ngobrol anaknya, itu sudah ada kontak batin. Nah, dalam Islam, ibu disebut sebagai sekolah pertama, Al-Madrasatul Ula. Ketika menjadi sekolah, maka berarti di sanalah para ibu memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan sebuah pendidikan. Ini nanti larinya ke pendidikan, mendidik anak dengan cinta, ya. Jadi disitulah ketika peran ibu sebagai sekolah pertama, maka disitulah ibu itu memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan dari sebuah pendidikan. Nah, ini banyak calon bunda yang ada di sini ya. Kalau bunda-bunda ini pasti sudah merasakan gimana jadi sekolah gitu ya. Ini calon bunda juga harus belajar. Karena apa? Pembelajaran itu harus dimulai dari awal. Nah, gitu. Oke. Suara saya masih stabil di sana? Masih ya? Baik. Stabil, Us. Nah, ibu atau bunda itu memiliki peranan penting dalam mewujudkan apa? Pendidikan tadi. Maka saya yakin bunda-bunda yang ada di sini maupun calon bunda yang ada di sini pasti punya cita-cita, yaitu ingin mewujudkan generasi berkelas. Siapa sih yang ingin anaknya itu hanya jadi anak yang ecek-ecek misalnya? Mohon maaf. Ecek-ecek itu apa? Ecek-ecek itu yang
mungkin generasi yang nggak bisa dilihat. Kalau para penulis itu mengatakan generasi arang, mungkin begitu ya, atau generasi kerikil. Siapa yang mau? Mau nggak? Ketika disuruh memilih, Bunda pengen memilih yang mana? Anaknya nanti itu lahir menjadi generasi kerikil atau generasi intan. Milih yang mana? Generasi intan ini generasi mutiara. Milih yang mana? Pasti calon Bunda dan Bunda akan memilih generasi yang seperti mutiara. Mutiara ini sudah mahal, nggak semua orang bisa dapat gitu ya. Dan iya, nggak semuanya. Tapi kalau kerikil gimana? Sama-sama batunya ya. Kalau kerikil kita bisa ngelihat kerikil itu di mana-mana gitu. Diambil siapa aja bisa gitu kan. Nah, jadi para calon Bunda dan Bunda yang ada di sini pasti semuanya nih sepakat kalau pingin mewujudkan putra-putrinya itu menjadi generasi yang berkelas, generasi yang hebat. Generasi yang berkelas ini yaitu generasi kalau di dalam Islam itu generasi yang memiliki pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyah Islami. Masya Allah, apa itu? Yang keduanya ini, ketika kita berbicara pola pikir Islami dan pola sikap Islami, maka keduanya itu melahirkan generasi-generasi yang memiliki saksiyah Islamiyah atau berkepribadian Islam. Generasi-generasi seperti itulah generasi yang dikatakan sebagai generasi berkelas. Woi, generasi berkelas. Dan ini sudah pernah diwujudkan, sudah pernah ada. Kapan? Iya, pernah. Ketika Islam memimpin dunia, lahirlah para ilmuwan-ilmuwan. Para calon Bunda yang ada di sini dan Bunda-Bunda pasti sudah pernah mendengar sejarah kan ya? Pernah ya? Para ilmuwan yang hebat-hebat, para penemu. Misalnya para dokter-dokter yang dulu itu apa? Ibnu Sina, kayak seperti itu. Al-Khawarizmi, penemu apa itu? Angka-angka matematika gitu ya, logaritma dan lain sebagainya. Itu lahir generasi berkelas seperti itu. Para ilmuwan itu lahir, pernah ada itu. Pernah ada dalam sistem Islam ketika Islam memimpin dunia. Bagaimana hari ini? Apakah bisa kita mewujudkan anak-anak yang seperti itu? Itu sebuah pertanyaan, begitu ya. Nah, jadi ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di sini, calon bunda yang ada di sini ini pasti nih yang di pikirannya ini, oh saya nggak mau lah anak-anak saya ini nanti jadi anak-anak yang generasi apa tadi? Generasi ecek-ecek. Jadi anak-anak saya atau mungkin murid-murid saya yang jadi ibu guru gitu ya, nanti harus menjadi generasi yang berkelas. Generasi yang berkelas yang tadi itu saya sampaikan bahwa generasi yang memiliki pola pikir Islami dan pola sikap yang Islami dan memiliki kepribadian Islam. Seperti itu. Dan generasi yang seperti ini itu tidak hanya unggul di bidang intelektual saja. Mereka tidak hanya cerdas di bidang apa? Di akademik saja. Tapi mereka juga memiliki cita-cita tinggi sebagai apa? Sebagai pejuang Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang disebut sebagai generasi berkelas. Nah, pertanyaannya di sini, semua calon bunda dan bunda yang ada di sini semua pengen nggak punya putra-putri atau punya siswa-siswi yang memiliki menjadi apa? Generasi yang berkelas? Pengen nggak ya? Pengen? Oh, pengen banget. Mungkin ada yang nggak mau, aku nggak mau. Kok nek berkelas malah banyak tuntutannya. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Enggak ya, semua pengen banget nih. Generasi setelah kita itu adalah generasi yang berkelas. Saya sampai jam berapa ini, Saudara Putri?
13.50, Us. Oh, 13.50. Baik. Masih ada waktu ya. Masya Allah. Nah, kalau mewujudkan generasi yang berkelas ini tugasnya ibu ini berarti berat banget gitu ya. Berat napa mboten? Berat. Iya, berat. Kalau itu dipikul sendirian di tengah arus sistem kapitalis dan sekuleris seperti saat ini. Nggih napa mboten? Nggih. Langsung saya jawab sendiri, nggih. Kapital itu apa maksudnya? Sistem kapitalis di sini, yaitu sistem yang memuja materi, di mana kebahagiaan, kesuksesan, terus apa? Itu diukur dengan materi. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang kaya, orang yang sudah punya mobil, yang sudah punya rumah. Jadi orang-orang yang kapitalisme itu seperti itu. Jadi bahasa Arabnya adalah roksumaliyah. Kepalanya itu pikirannya adalah materi. Kalau sekuler apa? Sekuler itu adalah fasludin anil hayah. Apakah itu? Pemisahan agama dari kehidupan. Dan hari ini kita berada di arus itu. Jadi hari ini kita berada di arus itu. Ketika agama tidak boleh dibicarakan, ketika kau mengatakan agama, menyampaikan Islam, menyampaikan tentang jihad, khilafah, tentang seperti itu, harusnya bukan di sekolah. Sampaikanlah di masjid. Ngaji di masjid tempatnya. Sehingga kita tahu ya kurikulum itu tentang jihad, tentang khilafah saat ini itu tidak diadakan seperti itu. Dan ketika kita menyampaikan tentang orang-orang yang menyampaikan orang-orang yang good looking sekelas Mus'ab bin Umair dikatakan sebagai radikal. Loh, hari ini kita berada di kondisi yang seperti itu. Itu sekuler, jadi fasludin anil hayah. Baik, itu baru prolognya, prolog yang begitu banyak begitu ya. Ini ada waktu beberapa menit saja. Nah, kali ini para bunda semuanya saya juga mau berbagi teknis mendidik anak dengan cinta. Itu tadi masih prolog ya. Masih prolognya. Gimana nih mendidik anak, mendidik mereka, para generasi yang mestinya menjadi generasi berkelas itu mendidiknya dengan cinta. Cinta yang bisa nyampe ke dia. Kalau ada seorang sastrawan begitu menyampaikan bahwa sampaikanlah dengan cinta, maka engkau akan diterima dengan cinta. Sampaikanlah dengan hati, maka hatilah yang akan menerima. Seperti itu. Langsung next aja ya. Baik. Bagaimana mendidik mereka dengan cinta? Itu pertanyaannya. Apakah cinta yang seperti cinta apa ya? Oke, langsung aja ya. Nah, mendidik mereka dengan cinta. Kalau di screen saya ini ada marah-marah. Ini permasalahan ya. Banyak para bunda kalau misalnya saya ngisi kajian parenting seperti ini nih, pertanyaannya anak saya itu membangkang, anak saya ngehelan, anak saya itu enggak mau ini dan itu, banyak banget. Terus bagaimana? Apakah anak saya ini harusnya saya marah-marahi atau gimana gitu? Nah, yang paling sering dilakukan oleh para bunda itu biasanya ini adalah apa? Marah-marah. Padahal apakah benar marah ini menyelesaikan masalah? Nah itu, apakah benar solusinya adalah marah-marah? Ya, marah-marah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena energi bunda ini terbuang percuma. Maka kalau kita pas marah itu ingat ya bun ya, la taghdab walaka jannah, janganlah marah bagimu surga. Mungkin seperti itu. Terus marah, apakah marah ini akan membuat anak-anak ini mentalnya semakin sehat? Ternyata enggak. Marah ini justru akan menambah rusaknya mental anak. Bukannya anak malah nurut, tapi tambah apa? Tambah membangkang. Kalau bunda menyelesaikan permasalahan dengan marah, maka lihat aja anaknya semakin membangkang atau semakin nurut. Itu. Jadi yang pertama, boleh nggak marah-marah? Ya nggak boleh. Kemudian apa?
sebenarnya Bunda bisa melakukan dengan cara mengenali potensi Ananda. Nah, mengenali potensi Ananda, maka kita harus introspeksi. Kenapa anak-anak kita itu sampai membangkang, nggak mau sholat, nggak mau. Jangan-jangan malah kitanya yang nggak memberikan apa? Nggak memberikan pengertian, nggak memberikan pemahaman yang benar, kayak gitu. Jadi kita introspeksi aja gitu. Nah, kalau kita masih punya dalam tanda kutip pikiran bahwa anak-anak kita itu nakal, maka ya jangan diharap anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang gak nakal. Karena apa? Di dalam pikiran Bunda itu mereka sudah nakal gitu kan. Maka penyelesaian Bunda adalah marah-marah. Nah, seperti itu. Nah, kalau ingin marah lagi, jadi ingat bahwa tujuan mendidik itu adalah apa? Mewujudkan pola pikir yang islami, pola sikap yang islami, dan kepribadian Islam. Maka di sini kita nggak bisa membentuk itu secara instan. Jadi secara harus apa? Melalui proses dan melalui pemahaman yang kokoh yang dilandasi akidah. Kayaknya saya harus cepet-cepetan ini ya. Iya. Misalnya nih, ini contoh aja langsung, teknis aja. Misalnya nih anak-anak yang suka memukul temannya. Kita nggak bisa, nah ya Allah, mama itu malu kamu itu suka memukul teman. Aduh, biasanya mama-mama yang gampang kayak gitu karena apa? Dia juga malu dilihat sama temennya bahwa anaknya itu suka mukul kayak gitu. Nah, gimana solusinya? Maka solusinya anak itu diajak untuk diskusi gitu, diajak untuk diskusi. Disampaikan bahwa kalau memukul teman itu berarti nggak disayang sama temennya, nggak ada temannya. Jadi diajak diskusi, nggak usah dimarahi, dan kita sampaikan. Jadi ketika menyampaikan ke anak-anak harusnya kita berbasis akidah. Berbasis akidah kayak gimana? Berbasis akidah itu maksudnya ketika kita meluruskan anak-anak, maka kita sampaikan bahwa nak, Allah itu sayang loh sama anak-anak yang mencintai temannya, yang sayang sama temannya. Lah, apa hadisnya apa? La yarham wa la yurham. Yang tidak sayang tidak akan disayang. La yarham wa la yurham. Yang tidak sayang tidak akan disayang. Seperti itu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Dan anak-anak yang disayang Allah itu harus sayang sama temannya. Jadi basisnya adalah basis akidah gitu ya. Kita sedikit-sedikit kita nyambungnya kepada Allah kayak gitu. Baik, itu tadi marah-marah. Jadi Bunda yang ada di sini mungkin kalau biasanya nih suka nggak sabaran sama buah hatinya. Nah, pengennya marah-marah. Nah itu marahnya harus banyak diredam gitu ya. Jadi boleh nggak sih marah-marah? Ya kalau kita marah boleh, tapi dalam posisi yang benar gitu. Kalau misalnya nih anak-anak itu sudah melakukan sebuah kesalahan, kesalahannya apa? Kesalahannya misalnya sudah melenceng dari akidah, misalnya diajak temennya apa gitu ya, menyembah selain Allah gitu. Itu boleh marah, tapi marahnya juga harus dalam porsi yang wajar. Mungkin begitu, ini cepet-cepetan kayaknya ya. Oke, baik. Yang kedua, kita bisa membangun konsep diri positif. Jadi latih anak-anak. Oh salah ya, belum ya. maaf, masih marah yang tadi, Baik, supaya bunda-bunda nggak marah atau anak-anak nggak membangkang atau anak-anak nggak ngeyelan gitu ya. Mari kita latih anak-anak itu menjadi yang terbiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak itu kita didik, kita arahkan menjadi para pengemban dakwah, para calon pengemban dakwah. Jadi sedikit-sedikit kita menyampaikan kepada anak-anak kalau misalnya ada kesalahan teman-temannya, kita bisa apa? Meluruskan. Lah, dengan seperti itu, ketika mereka belajar menjadi pengemban dakwah, calon pengemban dakwah, maka mereka dengan sendirinya gitu ya, melalui proses mereka juga berlatih untuk memperbaiki dirinya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu tidak harus menjadi sempurna dulu. Jadi perlu apa? Perlu proses seperti itu. Nah, dan para bunda kalau misalnya ada anak yang
tukaran sama yang lain, maka jangan membela ketika dia salah dan jangan menyalahkan saat dia itu melakukan kesalahan yang tidak disengaja, apalagi dia sudah meminta maaf. Nah, kayak gitu ya Bunda. Jadi marah-marah, yang biasanya suka marah-marah, mari kita redam sedikit gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membangun konsep diri. Membangun konsep diri ini maksudnya gimana? Kita kembali pada tujuan mendidik, yaitu membangun konsep diri dengan cara membentuk pola pikir dan pola nafsiyah, pola sikap yang islami. Maka yang kita tanamkan pada anak adalah sesuatu yang positif. Gimana caranya nih? Dengan cara yang sederhana ya, misalnya dengan cara panggilan. Bunda pernah nggak melihat anak-anak itu dipanggil dengan kata-kata hendol gondol misalnya gitu, drong gondrong, heh gendut iki, kayak gitu ya. Itulah masih label dengan fisik ya. Ada lagi loh yang misalnya nih, heh yang lebih ekstrim mungkin ya, belen misalnya seperti itu. Waduh. Nah, jangan sampai itu kita lakukan. Panggilan kepada anak-anak pun harusnya adalah panggilan doa. Misalnya nih, anak salihah, anak salih sini, Masya Allah. Jadi ada dengan doa gitu, memanggil anak-anak. Itu secara tidak langsung kita membangun konsep positif, konsep diri yang positif pada anak. Itu dengan panggilan. Yang kedua, ketika mereka terantuk atau terbentur masalah, maka penyelesaiannya itu dengan doa, bukan malah dimarahi. Misalnya nih anak-anak lari-lari gitu ya, bunda-bunda yang mungkin di luar sana itu akan menyampaikan apa pas lari, kok layu kok sikilmu patah lah ya. Loh, itu doa Bun, potol tenanan piye? Ya, kita belajar dari Imam Sudais ya. Imam Sudais itu waktu kecil dulu, itu Masya Allah, kreatif banget. Saking kreatifnya, ketika mau ada tamu, ibunya itu menyajikan makanan gitu ya untuk tamunya. Ternyata beliau itu mengambil pasir dan makanan untuk tamu itu dikasih pasir, kemudian dia diudek-udek. Bisa dibayangkan gimana merongkolnya hati seorang ibu. Kalau jenengan anaknya melakukan hal seperti itu gimana Bun? Mangkel nggak? Mangkel ya. Itu wajar ya. Ibunya Imam Sudais, Ustadz panggilannya apa nih ya? Itu ya gitu, tapi beliau itu marahnya dengan doa. Menyelesaikan masalahnya itu dengan doa. Maka disampaikan bahwa ya Allah, kalau bahasa Indonesianya ya, pergi sana wahai Imam Haramain, kayak gitu. Doa saya kayak gitu, itu akhirnya didengar sama malaikat dan dicatat. Ternyata beneran loh. Beliau akhirnya jadi apa? Jadi Imam Haramain, Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya menyampaikan sesuatu, doalah yang baik-baik. Misalnya anaknya ini pelayon naik, Masya Allah, pelayon naik, ya Allah, calon imam mana gitu, sebutkan aja gitu ya. Yang bagus-bagus. Nah, itu yang kedua seperti itu. Selanjutnya apa? Stop label negatif pada anak. Bunda semuanya, ada nggak anak yang nakal? Kita sepakat nggak ada anak yang nakal ya. Semua anak itu pinter gitu kan. Kenapa kok sampai ada anak-anak yang dia itu menyebut bahwa dirinya nakal? Ya karena orang tuanya yang nge-label itu. Misalnya pelayon lagi. Misalnya nih pukul-pukul, langsung kita menyebutkan nakal gitu kan. Padahal masih banyak solusi yang lain tanpa menyampaikan kepadanya bahwa itu nakal. Masih banyak solusi yang lain, diajak ngomong, diajak ngobrol seperti itu. Jadi jangan sampai melabel anak kalau itu adalah sesuatu yang negatif. Yang disampaikan kepada anak-anak itu adalah doa. Jadi kayak gitu. Kalau kita menyampaikan nakal, jangan diharap anak-anak kita nakal. Misalnya nih, arek kok kayak toyol ya. Waduh Bun, jangan sampai seperti itu. Tahu kan karakter toyol itu apa?
nyolongan. Anak-anak kalau misalnya nyolongan ojo disalahno. Soalnya apa? Ibunya juga arep kok koyo toyo. Ih, udah tak jewet kae. Lah kayak gitu. Nah, jadi nggak ada anak yang nakal ya. Yang ada adalah apa? Orang tua yang kurang sabar. Mungkin gitu ya. Jadi, ojo males. Males, kata males itu dari mana gitu loh. Jadi diajak ngobrol gitu ya. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah sentuhan fisik. Bagaimana kita mendidik anak dengan cinta? Salah satunya adalah dengan sentuhan fisik. Ini penting ya Bunda. Anak-anak yang banyak disayang, dipeluk, dicium, sambil kita bisikin sesuatu, kita doakan. Itu merupakan anak-anak yang lebih mengerti, emosionalnya lebih apa namanya itu ya? Lebih tertata kayak gitu ya. Dan saya pernah mendengar satu ungkapan bahwa anak-anak yang masa kecilnya itu kurang sentuhan, maka nanti besarnya menjadi anak-anak yang menjadi orang dewasa yang mungkin senengannya adalah insecure, bukan inspektur ya. Itu kan guyonannya apa? Guyonannya Fuad Naim ya, inspektur ya. Jadi anak-anak yang seperti itu. Jadi anak-anak yang kalau masa kecilnya tidak banyak disentuh itu bisa jadi menjadi anak-anak yang nanti masa dewasanya itu menjadi anak-anak yang bad looking. Bukan good looking lagi, tapi bad looking. Bad looking kayak gimana? Panjang ceritanya ya kalau yang ini. Saya dikejar waktu ini ya, langsung aja. Jadi bagaimana ngomongnya? Ya, misalnya ini menyentuh anak-anak, misalnya merangkul mereka itu dengan doa. Misalnya nih, ibu dokter, ibu calon dokter solihah, semoga tambah pinter ya, sambil dipeluk, sambil dirangkul gitu ya. Ya, dulu saya pernah melakukan ini untuk anak saya panggil dokter gitu ya. Ibu dokter, dokter Naufalia misalnya seperti itu. Itu pernah gitu. Meskipun sekarang nggak jadi dokter ya, harapan seorang bunda jadi dokter umat insya Allah gitu ya. Maunya begitu. Nah gitu ya. Jadi anak-anak kita itu harusnya melabel atau memberikan sentuhan dengan doa-doa yang terbaik begitu ya. Nah, selanjutnya apa nih? Selain sentuhan fisik, ada lagi yaitu waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas ini gimana ini? Sementara saya itu kerja loh. Kak Puput apa Bu Puput apa Ustazah Puput sembarang gitu ya. Ini maksudnya waktu yang berkualitas itu adalah pertemuan orang tua dengan anak yang lebih lebih berkualitas. Biasanya nih orang tua dan anak itu pertemuannya itu pasti ada yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ada kalau misalnya ini ada sesuatu yang ketiga. Misalnya contohnya gadget. Diusahakan pada saat bersama dengan anak-anak gadgetnya disimpan Bunda. Jangan sampai ngomong sama anak-anak sambil membalas WA. Jangan sampai ketika ngomong sama anak-anak, ngobrol sama anak-anak sambil lihat HP. Anak-anak itu merasa cemburu loh. Kita aja orang dewasa ketika mungkin ya pasangan kita itu berdua dengan kita terus pegang HP. Otomatis kan kita akan nyebut aku cemburu. Cemburu sama siapa? HP. Begitu juga anak-anak Bunda ya. Jadi anak-anak itu jangan sampai anak-anak itu merasa kita duakan dengan benda mati. Dan di sini adalah mungkin gadget gitu ya. Nah, apalagi anak-anak sekarang malah lebih lebih ngeri lagi ya. Anaknya pegang HP, ibunya juga pegang HP. Terus pertemuannya gimana ini? Kalau misalnya ada anak-anak yang membangkang, anak-anak yang ya jangan disalahkan. Mana ada pertemuan mereka dengan ibunya dengan anaknya gitu kan akhirnya. Itu ya. Bagaimana supaya nggak pegang-pegang HP dan lain sebagainya ketika bertemu dengan anak-anak? Ya kita cari
aktivitas yang mengalihkan tapi mendidik. Contohnya apa? Anak-anak usia dini, ini anak usia dini. Nanti kalau anak yang agak gede lagi ada lagi ya stimulasinya ya. Kalau anak usia dini itu mereka paling senang dengan apa? Dengan air, pasir seperti itu. Maka penuhilah kayak gitu. Plastisin. Jadi yang merangsang apa? Yang menstimulasi kecerdasan mereka kayak gitu. Jadi pengalihannya di bidang itu. Gitu ya Bunda ya. Nah, langsung aja nih. Terus gimana nih para ibu-ibu yang bekerja? Gimana bisa memberikan waktu yang terbaik? Sebelum anak-anaknya itu nanti protes. Jangan dikira anak-anak kita itu diem. Kalau misalnya ibunya itu sibuk bekerja terus dan kemudian pas ketemu pun ternyata malah disibukkan dengan WA-an, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau ibu bekerja juga punya waktu sedikit, berikan kepada anak-anak. Sudah, masalah handphone dan lain sebagainya disimpan dulu. Kalau perlu dikunci itu lemarinya, handphonenya itu diletakkan di lemari, dikunci. Ngobrol sama anak-anak. Berikan waktu kepada anak-anak, kasih cerita, kisah-kisah, kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau ibu rumah tangga ada loh, ibu rumah tangga itu yang padahal waktunya juga banyak buat anak-anak, tapi ternyata anak-anaknya apa? Dididik dengan mungkin gadget seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan waktunya nggak berkualitas. Nah, ini sebenarnya sama-sama kita katakan sakit ya kalau seperti itu. Jadi harus ada obatnya. Langsung saja, ini waktu saya kurang berapa menit? Oh, udah kelebihan 1 menit ya. Oke, kita lari. Sebentar saja ya. Ada begitu. Yeah. Oke. Selain kita sediakan waktu yang berkualitas, kita ada reward. Reward ini apa? Reward itu penghargaan. Penghargaan ini penting untuk diberikan kepada anak-anak. Penghargaan ini tidak harus berupa benda. Misalnya nih, nah, kalau kamu nanti itu bisa ini bisa itu, nanti mama belikan sepeda yang bagus. Kalau orang tua bisa seperti itu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau orang tua yang mungkin perekonomiannya pas-pasan ya gimana? Tidak semua keberhasilan anak itu dirupakan sebuah materi. Ya gitu ya. Jadi reward ini bisa dirupakan apa? Dirupakan misalnya nih pujian, pelukan. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu Masya Allah hebat anak salihah. Masya Allah bunda sangat bangga punya anak seperti kamu Londo. Misalnya seperti itu. Apakah ini berlaku untuk anak usia dini saja? Enggak. Untuk anak yang prabalik atau mungkin anak yang sudah balik juga boleh diberikan seperti itu. Jadi anak-anak itu butuh juga penghargaan ketika mereka itu memperoleh keberhasilan. Apakah memperoleh keberhasilan saja yang diberikan reward? Enggak. Anak-anak yang memiliki upaya menuju perubahan misalnya, itu juga harus diberikan reward. Rewardnya tidak harus berupa benda, tapi bisa sebagai dari pujian, kata-kata yang hebat, Masya Allah, kayak gitu ya. Langsung aja ya, langsung ya. Oke. Selain reward, nah ini ada apa? Habituasi. Kalau kita menyampaikan habituasi ini diambil dari kata habit. Habit itu apa? Habit itu adalah kebiasaan. Jadi ini habituasi adalah pembiasaan. Stimulasi mereka dengan pembiasaan yang bagus. Contohnya apa nih? Nah, anak-anak yang kemarin-kemarin masih males-malesan hafalan Quran, maka beri semangat. Ayo dek, kalau nanti itu adik bisa menghafal Quran, nanti adik bisa memberikan hadiah untuk orang-orang yang adik cintai. Seperti itu. Bisa ngajak teman-temannya yang adik sukai, yang bisa masuk surga. Jadi kayak gitu. Nah, anak-anak itu kita biasakan sesuatu yang bagus. Hafalan Quran, misalnya apa? Sholat tepat waktu. Terus apa? Sholat berjamaah. Mungkin jujur, gitu kan? Jujur juga
harus dibiasakan gitu kan. Jadi yang namanya habit itu adalah perilaku yang diulang-ulang itu namanya habit. Maka ciptakan habituasi atau perilaku yang bagus. Sebentar ya Ustazah ya, kurang sedikit kelebihan 5 menit sebentar. Nah, selanjutnya setelah habituasi apa nih? Pengondisian. Nih, anak salih nih yang keluar nih. Pengondisian. Yang berbeda dengan pengondisian ini apa? Yaitu layanan atau fasilitas yang kita berikan kepada anak-anak. Ya. Ketika mereka butuh untuk bersama dengan Bunda tanpa gadget, Bunda bisa memfasilitasi dengan media pengalihan yang lain. Misalnya ya itu tadi yang saya sampaikan, ada air, ada apa? Tanah liat, mungkin seperti itu, ada tepung-tepungan kayak gitu. Jadi memang harus ada fasilitasnya. Itu. Jadi dikondisikan, distimulasi dengan mengkondisikan apa? Mengkondisikan difasilitasi, maksudnya kayak gitu. Langsung aja ya. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting apa nih? Yaitu keteladanan. Saya ngomong ngalor ngidul dari tadi gitu ya. Anaknya oke gitu ya, misalnya seperti itu. Percuma aja kalau misalnya nih ibu, para bunda atau calon bunda ini menginginkan anak-anak yang berkelas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, tanpa adanya keteladanan dari orang tua. Itu namanya bocok gitu ya. Anak-anak itu nggak butuh ceramah kita yang panjang kayak gini. Saya ceramah kayak gini, ceramah sampean. Saya ngomong sama panjenengan seperti ini, panjang lebar kali tinggi, buat orang dewasa masih bisa didengar. Tapi anak-anak nggak butuh yang seperti ini. Mereka itu butuh dengan contoh yang kita lakukan. Jadi keteladanan. Kita ngomong sampai berbusa-busa, ayo nak sholat nak. Bapaknya masih lihat TV, ibunya masih ngegenggam HP, misalnya seperti itu. Itu jadi nggak ngefek apa yang kita sampaikan. Nah, habis ini ngomong banyak, ternyata ibunya sama bapaknya nggak bisa ngasih teladan yang baik buat anaknya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi penting sebuah keteladanan. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Mungkin gitu. Ini ya keteladanan, jadi penting banget yang namanya keteladanan. Kita sangat ingin memiliki anak-anak yang bersaksiah Islamiyah, sementara ibunya, bapaknya itu nggak bisa menunjukkan itu, gitu. Nah itu sama dengan bujui, sama dengan bohong, mungkin begitu. Setelah keteladanan, nah keberhasilan pendidikan seperti itu bisa kita lakukan secara individu, mungkin ya. Kita bisa memberikan pendidikan dengan cinta itu secara keluarga kita, mungkin keluarga kita bagus, maka nanti ada apa? Maksudnya gini, orang-orang yang ada di rumah ini bagus, nanti akhirnya jadi keluarga yang bagus, gitu kan? Itu saja nggak cukup. Kita bagus sendirian di rumah tanpa dibentengi oleh masyarakat yang juga bagus. Usaha kita akan ya kayak jalan di atas air, mungkin begitu ya. Jadi kita butuh masyarakat yang juga sepemahaman dengan kita, yaitu apa? Masyarakat Islami yang juga ngerti bahwa kita itu butuh mewujudkan generasi yang berkelas. Jadi masyarakat itu juga paham seperti itu. Masyarakat itu jadi benteng kita juga. Bisa bayangkan ya gimana bahagianya gitu ya, tenangnya kita ketika anak-anak berada di masyarakat yang Islami. Anak-anak kita colokkan, kita nggak lagi bingung, anak-anakku nanti pas jadi mangsa predator LGBT, predator apa itu yang senang sama anak kecil-kecil itu jangan-jangan anakku nanti yang udah agak dewasa ini melok-melok anak narkoba, jangan-jangan anakku ini nanti ikut yang LGBT ikut. Nah, kalau masyarakatnya ini adalah masyarakat Islam, kita itu bisa lebih tenang, Bun. Jadi tenang, nggak akan mikir yang kayak gitu, tidak akan berpikir seperti kerasnya kita berpikir hari ini. Hari ini kita itu mumet loh ya, mumet 1000 mumet. Kenapa? Anak-anak sudah kita didik di rumah dengan serapi, mungkin sudah bagus, kayak ngono mulus gitu ya.
Tapi ketika mereka keluar rumah, jreng, apakah kita menjamin masyarakat di sekeliling kita itu juga sama dengan kita? Enggak. Jawabannya enggak. Kenapa? Ada yang salah di sini. Apanya yang salah? Nah, itu dia. Nah, jadi kita butuh masyarakat yang juga sama sepemahaman dengan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga butuh negara yang menjaga semua itu. Jadi negara yang melindungi, yang memfasilitasi semua kesejahteraan rakyatnya, terutama perkembangan anak usia dini maupun perkembangan anak kita gitu. Sehingga ketika kita mendidik dengan cinta itu nyambung, klop. Di rumah oke, di keluarga oke, di masyarakat itu semuanya sudah oke, dan negara juga oke. Ini pernah dicontohkan ketika Islam memimpin dunia, yaitu Islam pernah menguasai 2/3 dunia, di mana saat itu ada yang namanya negara Islam, yaitu Khilafah Islamiyah, di mana pada saat itu para orang-orangnya, generasinya adalah generasi yang berkelas. Kita bisa yang seperti itu. Bisa ya Bun ya? Bisa. Dan anak-anak yang hebat itu lahir dari para bunda yang hebat. Bunda yang hebat juga lahir dari sebuah sistem, di mana sistemnya itu adalah sistem yang hebat. Dan semua saat ini para pejuang sedang memperjuangkan gimana sistem ini bisa ada kembali, yaitu sistem Islam. Dan kita dipermudah untuk mendidik anak dengan cinta, mendidik anak berbasis akidah. Mungkin begitu bisa membentuk pola pikir dan pola nafsiyah yang Islamiyah dan membentuk saksiyah Islamiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu dulu. Ya, Ustazah Putri, kita sambung di diskusi begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bunda yang mau saya tanyakan, kan ini mendidik anak dengan cinta. Mungkin kami sebagai orang tua juga sebagai pendidik sebuah PAUD begitu, mungkin ini pertanyaannya sama antara anak saya dengan murid didik saya. Bagaimanakah caranya kita agar kita itu senantiasa selalu membuat mereka itu cinta dengan kita atau cinta dengan sekelilingnya? Karena mungkin kalau di rumah cinta itu kadang tidak sama ibunya, kadang sama neneknya begitu. Nah, ini dari segi yang umum gitu, cinta yang bagaimana yang harus kita ambil sebagai ibu, sedangkan di rumah itu cintanya ada dua gitu, selain ibu sama neneknya begitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa saya jawab ya? Langsung jawab. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Risha. Ya, jadi ini pertanyaannya ada anak gitu ya. Anak itu gimana cara gimana tadi? Gimana caranya kita menyikapi mendidik anak itu dengan penuh cinta antara orang tua dengan neneknya begitu? Oh, iya. Biasanya ini mungkin yang dimaksud biasanya ini anaknya itu lebih ke nenek, mungkin begitu ya? Atau mungkin ya, mungkin begitu, lebih ke neneknya. Bahasa ibunya seperti itu mungkin begitu ya? Iya, betul. Ini saya mau nanya dulu, ibunya ini cemburu nih ceritanya sama neneknya. Iya, kayaknya begitu. Karena dari pertanyaannya, jadi ibunya merasa. Ya, betul. Kadang ketika ibu itu, ketika anak itu diasuh oleh banyak orang gitu ya, maka anak itu akan memilih mana yang lebih melegalkan dia. Apa ya bahasanya? Jadi gini,
misalnya nih ada sebuah aturan gitu ya, ibunya itu nggak membolehkan, misalnya ini contoh, nggak boleh makan es krim misalnya kayak gitu, itu ada peraturan dari ibunya nggak boleh gitu ya. Sementara yang namanya nenek gitu nggak boleh, nggak apa-apa, sedikit aja ya, sedikit aja. Kalau seperti itu, yang namanya anak lebih memilih siapa? Milih nenek, jelas itu. Kayak gitu ya. Apalagi bisa jadi dibalik, mungkin neneknya yang agak agak tuwekes gitu ya. Mamanya gak apa-apa makan permen sedikit aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini kelihatan kalau mereka semua yang ada di rumah ini, mungkin di rumah itu nggak kompak cara mendidik. Jadi nggak kompak. Maka harus ada kesepakatan, harus ada kekompakan. Gimana caranya? Caranya adalah orang tua, jadi nenek dan ibunya harus sama-sama ngomong gitu ya. Ada komunikasi antara orang tua, antara ibu dan neneknya. Jadi harus ada komunikasi, ngomong gitu. Bu, sakjane itu begini loh Bu. Kalau subuh itu anakku kenapa saya kok harus tak gugah, harus tak bangunkan. Jare ibu sakno wong arek cilik gitu, mungkin kayak gitu. Arek cilik ngantuk engko misalnya kayak gitu. Nek jareku Bu, lebih baik dia itu begini lebih baik dia itu ngantuk sekarang daripada nanti pada saat sudah balik dia punya kewajiban sholat malah ditinggalkan, mungkin kayak gitu. Jadi ibunya itu diajak ngobrol, neneknya diajak ngobrol. Jadi sama-sama duduk berdua untuk menyampaikan itu, dan itu penting gitu. Nah, kalau sudah sama-sama sepakat, maka yang namanya anak-anak itu nggak akan lihat mana yang lebih cinta dengan saya, karena mereka karena anak-anak itu melihatnya dua-duanya yang namanya ibu dan nenek sama-sama cinta, sama-sama mencintainya. Tapi ketika berdiskusi, harusnya yang dijadikan standar apa? Yang dijadikan standar itu adalah Islam, tetap Islam. Yang neneknya punya saran punya ini pengaruh yang kuat mungkin begitu, tapi dia punya kebiasaan yang mungkin nggak Islami gitu, ibunya mungkin punya yang lebih Islami kayak gitu kan. Itu dua-duanya harus sama-sama ngomong gitu, harus sama-sama diskusi, dan harus ada yang dipakai standar, dan standarnya itu adalah Islam kayak gitu, Islam kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, Bu Risa. Iya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Dari chat Mungkin ada ini lagi ya, David. Dari chat dari Siska Umu Zena. Bagaimana dan apa yang harus kita siapkan sebagai ibu tangguh yang berusaha mencetak generasi yang berkualitas selain bekal ngaji kita sebagai ibu, mengingat sistem saat ini yang tidak mendukung sehingga masih agak susah bagi kita sebagai ibu. Ada di chat ya? Ngoten. Nggih. Ada di chat. Gimana ya chatnya ya? Yang harus saya ini Siska orang visual, jadi harus melihat langsung. Kalau nggak ngelihat langsung. Siska Umu Zena. Dari Siska Umu Zena. Bentar saya lihat dulu. Ini banyak banget ini pertanyaan ternyata. Ya, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, Us mau bertanya bagaimana dan apa yang harus kita siapkan sebagai ibu tangguh yang berusaha mencetak generasi yang berkualitas selain bekal ngaji kita sebagai ibu, mengingat sistem saat ini tidak mendukung sehingga masih agak susah bagi kita sebagai ibu. Nah, ini udah ketemu jawabannya ya, yaitu yang pertama, sebagai ibu tangguh itu kita harus harus senantiasa tetap mengecas pengetahuan kita. Jadi mengecas pengetahuan kita, termasuk pengetahuan mendidik anak. Kenapa?
Karena yang namanya mendidik anak itu tidak cukup kalau kita itu belajar dari pengalaman saja, kayak gitu. Kita harus banyak berguru kepada para ibu-ibu yang pernah melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ya, loh, ibu-ibu itu kan gini, ada yang menyampaikan, loh, saya ngelihat itu mereka itu harus kompak antara bapak sama ibu dan kayak gitu ya. Nah, kita ngelihat nih, misalnya nih, ibunya Imam Syafi'i. Pernah tahu kisah tentang Imam Syafi'i? Ibunya Imam Syafi'i ini adalah ibu yang single parent loh. Nggak punya suami. Tapi dengan sangat semangatnya itu memberikan semangat kepada anaknya supaya nanti itu anaknya itu bisa menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang luar biasa, menjadi generasi yang berkelas. Demikian juga ibunya siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ibunya Salahuddin Al-Ayyubi ini bekerja sama bapaknya gitu ya. Mereka itu benar-benar Masya Allah, anaknya itu sejak kecil sudah dididik sedemikian rupa, disiplinnya Masya Allah, dan akhirnya menjadi anak yang berkelas. Dan yang paling gampang kita ngelihat itu ibunya siapa? Al-Fatih. Ibunya Al-Fatih itu tiap hari ngajak anaknya itu untuk berdiri di atas bukit. Coba lihat anakku, itu adalah Bizantium ya, Bizantium, Konstantinopel. Masukkan dalam hatimu bahwa bicara Rasulullah itu ada seorang pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan itu adalah kamu. Ibunya itu begitu. Ibunya itu punya ambisi yang seperti itu. Jadi, jangan pernah lelah untuk belajar. Banyak membaca ilmu-ilmu parenting, banyak membaca ilmu-ilmu mendidik anak yang sudah direkomendasi, mungkin kayak gitu ya. Jadi ya itu, ngaji aja memang nggak cukup, tapi harus banyak menimba ilmu kayak gitu, dan banyak mencari tahu, mencari contoh teladan dari orang-orang ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan para generasi berkelas. Mungkin itu. Jadi kayak gitu ya, Zena Zaidah. Iya. Itu mungkin Mbak Putri untuk jawaban. Mungkin ada masukan, ada feedback kembali. Atau kita ada feedback. Lanjut aja, banyak soalnya Us. Iya, lanjut aja ya. Baik. Dari untuk Ustazah Lutfia ini. Ya, Lutfia. Ya, Mojokerto. Ya, salam kenal di Mojokerto. Ustazah, di masa pandemi ini beban ibu semakin bertambah banyak. Sekolah daring, tuntutan bekerja membuat banyak ibu stres. Bagaimana meredam stres pada ibu? Oh, Masya Allah. Ini setengah curhat kayaknya ya. Bagaimana meredam stres itu? Ya, yang pertama mungkin kita harus tenangin diri dulu. Ya, anak-anak memang juga stres ya Bun. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ini, materi yang pertama tadi gitu ya. Jadi semuanya memang stres kalau melihat yang kayak gini gitu ya. Kondisinya nggak sama dengan biasa yang kita lalui. Banyak tuntutan, banyak pekerjaan, banyak di mana kita itu menjadi seorang ibu dan menjadi guru. Sopo sing nggak stres kayak gini ya. Maka kita jangan sampai menunjukkan tingkat stres kita kepada anak-anak. Karena apa? Kalau kita menyampaikan kepada anak-anak, "Mama itu kesel loh, Dek." Itu semakin menambah kita semakin stres, menambah kita semakin terbebani. Maka dibuat enjoy aja. Ketika kita melaksanakan tugas, maka ingatlah
bahwa tugas ini itu nggak sia-sia kita lakukan. Nggak sia-sia ketika kita kembali ke rumah dan berperan sebagai guru buat anak-anak, maka kita itu kembali pada tugas awal kita, yaitu mewujudkan generasi yang sebenarnya itu adalah tugas kita, yang kemarin itu malah diambil oleh para guru anak-anak kita di sekolah. Itu kan madrasah yang pertama itu adalah kita. Nah, jadi untuk meredam stres itu ya kita niatkan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah ibadah karena Allah. Mungkin begitu. Jadi manajemen apa ini namanya? Manajemen stres. Manajemen hati mungkin begitu ya. Jadi kita niatkan semua yang kita lakukan, segala keriuhan kita itu karena Allah, dan Allah itu pasti mencatat dengan sebaik-baik catatan dan tidak akan mungkin kesingsal ya kalau kita kesingsal. Mungkin begitu Bunda Lutfia dari Mojokerto, salam kenal ya. Iya, terus langsung lagi ya Ustazah Putri di bawah. Ya, ini dari Bu Sri Suwarni. Bagaimana caranya Ustazah kita bisa mendidik anak supaya jadi anak yang soleh dan berkelas, sedangkan masyarakat dan negara tidak berpola berpikir Islam? Bagaimana caranya kita bisa mendidik anak supaya jadi anak soleh dan berkelas, sedangkan masyarakat dan negara tidak berpola pikir Islam? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tugas berat. PR kita itu berat banget. Pengen anak yang berkelas, pengen banget. Tapi ternyata karena masyarakat masih masyarakat yang kapitalis dan sekuler, sementara negara tidak memfasilitasi adanya itu, dan kita berada di negara yang mungkin saat ini berada di sistem yang mungkin saat ini kalau kita ini ibaratnya ikan itu yang wajar adalah berenang di air. Kita hari ini ikan yang berenang di bensin, mungkin begitu. Gimana kita? Klegep gitu ya. Dan untuk melahirkan generasi yang berkelas itu pun tidak mudah. Mungkin kita, iya mbiyen Imam Syafi'i sistemnya mendukung kayak gitu ya. Iya mbiyen nganu Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi sistemnya mendukung. Lah kita mungkin bertanya seperti protesnya kayak gitu. Nah, Bunda, setiap upaya yang kita lakukan itu insya Allah akan tetap ada kebaikan ya. Jadi kita paling enggak minimal kita bisa berlaku mewujudkan generasi yang berkelas itu di rumah kita. Jadi kita mulai dari rumah kita. Sambil kita juga punya upaya. Upayanya apa? Upayanya mewujudkan sistem itu. Mewujudkan sistem itu dengan cara apa? Mewujudkan sistem atau masyarakat dan negara yang bisa klik dengan apa yang kita inginkan. Sambil apa? Sambil kita berupaya menjadi menjadi marketingnya Allah untuk menjadi seorang pengemban dakwah. Nah, gimana caranya? Wong kita ini loh nggak punya ilmu kayak gitu. Kembali lagi seperti jawaban saya yang tadi. Jadi Bunda itu nggak boleh berhenti untuk belajar. Nggak boleh berhenti untuk belajar. Tetap terus. Karena apa yang namanya Bunda ini pemegang peran utama dalam mendidik. Jadi nggak boleh berhenti untuk belajar. Terus belajar. Selain mengaji juga mencari sakofah. Ya. Jadi terus belajar. Kayak gitu. Ini sebenarnya pertanyaannya agak sama dengan yang tadi gitu ya. Nah, gitu. Mungkin begitu. Oke. Ini Ustazah Rosada ini. Bagaimana resepnya agar kita bisa mendidik anak kita dengan baik sesuai dengan yang Allah amanahkan di tengah kondisi masyarakat dan lingkungan yang buruk. Seperti tadi nih kayak sama ya. Sedang pertanyaannya sama ya. Ya, sedang di sisi lain. Tapi bagaimana agar dua tugas itu bisa berjalan dengan baik gitu? Ini anunya yang bawah itu. Sedangkan di sisi lain sebagai bagian dari masyarakat kita juga punya kewajiban untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya kita punya kewajiban untuk terus berdakwah gitu. Bagaimana agar dua tugas itu dan jadi ibu gitu. Baik. Nah,
sebagai ini ya, sebagai ibu juga, sebagai mungkin pengemban dakwah gitu, bagaimana bisa berjalan dengan baik. Ini pentingnya sebuah manajemen waktu, dimana kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih kita utamakan kayak gitu. Loh, sama-sama utama lah, yaitu pentingnya manajemen waktu itu tadi ya. Jadi seperti itu, kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk memberikan pelajaran. Jadi memang ada manajemen waktu. Dan untuk jawaban lain-lainnya mungkin sama seperti yang pertanyaan yang tadi mungkin gitu ya. Ini masih banyak ya yang emosi ini juga manajemen stres ini tadi ya Us ya, sama ya, emosi ya sama, sunnah iya itu sama, pendidikan dengan cinta ya. untuk membalikan tangan. Ini dari Bu Sunaia. Lebih sabar juga tadi juga sama ya. Loh, sama. Yang Ida Andayani itu hampir sama semua. Kita lakukan agar Nggih. sabar. Oh iya, ini sama semua dengan yang tadi yang sudah dijawab begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mendidik anak supaya jadi anak soleh dan berkelas, sedangkan masyarakat dan negara tidak berpola pikir Islam. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tugas berat. PR kita itu berat banget. Pengen anak yang berkelas, pengen banget. Tapi ternyata karena masyarakat masih masyarakat yang kapitalis dan sekuler, sementara negara tidak memfasilitasi adanya itu, dan kita berada di negara yang mungkin saat ini berada di sistem yang mungkin saat ini, kalau kita ini ibaratnya ikan itu yang wajar adalah berenang di air. Kita hari ini ikan yang berenang di bensin, mungkin begitu. Gimana kita? Klegep gitu ya. Dan untuk melahirkan generasi yang berkelas itu pun tidak mudah. Mungkin kita, iya mbiyen Imam Syafi'i sistemnya mendukung kayak gitu ya. Iya mbiyen nganu Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi sistemnya mendukung. Lah kita mungkin bertanya protesnya kayak gitu. Nah, Bunda, setiap upaya yang kita lakukan itu insya Allah akan tetap ada kebaikan ya. Jadi kita paling enggak minimal kita bisa berlaku mewujudkan generasi yang berkelas itu di rumah kita. Jadi kita mulai dari rumah kita. Sambil kita juga punya upaya. Upayanya apa? Upayanya mewujudkan sistem itu. Mewujudkan sistem itu dengan cara apa? Mewujudkan sistem atau masyarakat dan negara yang bisa klik dengan apa yang kita inginkan. Sambil apa? Sambil kita berupaya menjadi menjadi marketingnya Allah untuk menjadi seorang pengemban dakwah. Nah, gimana caranya? Wong kita ini loh nggak punya ilmu kayak gitu. Kembali lagi seperti jawaban saya yang tadi. Jadi Bunda itu nggak boleh berhenti untuk belajar. Nggak boleh berhenti untuk belajar. Tetap terus, karena apa yang namanya Bunda ini pemegang peran utama dalam mendidik. Jadi nggak boleh berhenti untuk belajar.
menganalisis apa yang harus dilakukan dalam hal ini. Jika ibu dan bapaknya sudah berdakwah, juga sudah berupaya memberi makanan yang halal serta mendoakan dan juga memanggil dengan sebutan yang baik dengan harapan bisa jadi orang yang nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Banyak banget pertanyaannya ini. Masya Allah ini sahabat Bu Hasna ya. Hasna. Bagaimana? Apakah kita harus sabar terus? Apakah ada rentang waktu kesabaran itu sampai kapan gitu ya? Yang namanya sabar pasti ada batasnya enggak ya? Jadi sampai kita lelah mungkin begitu. Ya, namanya manusia pasti ada ujian masing-masing ya. Jadi ada anak yang mungkin gampang untuk diajari, ada anak yang agak susah diajari, ada anak yang sangat susah untuk diajari. Dan apapun yang kita terima ujian itu harus apapun yang kita hadapi ujian itu nantinya yang akan menaikkan kita menuju kelas yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita itu segala upaya sudah kita lakukan, tapi ternyata anak kita mungkin masih seperti itu berarti kita harus dituntut untuk lebih semangat lagi. Bisa jadi kita itu masih mungkin ini kita perlu introspeksi dulu, masih diuji lagi sama Allah gitu loh. Sementara orang lain itu diuji dalam hal yang lain, kita masih diuji dengan hal yang sama itu gitu. Kita jadi positive thinking sama Allah kayak gitu. Mungkin seperti itu ya Ustazah Putri untuk jawaban dari saya. Nggih. Langsung lari lagi. Ini dari Anggraini. Ini dari dari Anggraini. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya. Apakah ada kata terlambat? Ya, Ustazah, dalam mendidik seorang anak, misalnya dari kecil orang tua mungkin emang udah salah mendidik, anak udah terlanjur dididik dengan syarat selain Islam, dan bagaimana memperbaikinya kalau misalnya udah terlanjur salah didikan dari awal. Waalaikumsalam. Ya, yang namanya kata terlambat itu nggak ada. Nggak ada kata terlambat. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu sadar sejak kapan gitu, misalnya anaknya ini usianya sekarang 5 tahun, berapa tahun nih usianya ya anaknya misalnya, ya pas ingatnya itu, nah itu mari diperbaiki. Apakah memperbaikinya itu mudah? Lihat-lihat dulu anak-anak yang masih usia dini itu, kalau kita ibaratkan itu kan ada tanaman yang menjalar itu loh. Tanaman menjalar itu kan naik-naik. Kalau misalnya ada kawatnya ke sana itu ikut ke sana gitu ya. Kalau misalnya dia itu nggak mengikuti kawat itu melayu merono-merono gitu. Nah, kalau sudah kita tahu sejak awal itu sudah bisa dibelokkan. Bisa dipas norelnya gitu. Tapi kalau itu tanamannya udah tua, udah semakin tua gitu, sementara udah belok-beloknya udah banyak padahal dia itu wes totok endi-endi. Apakah bisa di ini? Apakah tanamannya itu harus dipotong? Ini gitu kan. Nah, kita ngelihat ya, memang kalau orang-orang di luar sana itu menyampaikan bahwa pendidikan yang salah, pola asuh yang salah, mungkin begitu ya. Pola asuh yang salah itu apakah bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki. Kalau orang tuanya itu sudah menyadarinya sejak awal gitu. Gimana caranya? Ya bergantung gimana dia udah nancepnya. Kalau nancepnya semakin sudah lama, arek wis gede, ya rodok suwi carane gitu. Tapi dengan ketelatenan itu bisa berubah, gitu kan? Yang namanya manusia itu loh bisa berubah kan? Hati itu juga bisa dibolak-balik kayak gitu kan. Kalau ketahuannya itu baru saja, itu lebih gampang gitu kan, lebih gampang kayak gitu, mungkin gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Kalau kita kayak misalnya ya seorang ibu gitu melakukan sebuah kesalahan mungkin gitu, terus dia itu merasa bahwa iyo anakku mbien kok gak tak ngene nang. Ketika dia sadar saat itu juga, maka ayo langsung
langsung diperbaiki. Jadi tidak ada kata terlambat. Itu. Cuman ya itu tingkat kesulitannya itu berbeda dengan yang langsung dari awal tahu bahwa dia memang salah gitu. Langsung saja. Mungkin begitu, nggih. Oh, ini udah ada feedback dari Ustazah, dari Bu Hasna. Kalau saya bahkan sering memanggil anak saya ketika lagi marah dengan ucapan semoga jadi anak yang paling soleha sedunia. Masya Allah. Iya, luar biasa ya. Jadi itu semoga di ini sama malaikat ya. Catat sama malaikat jadi benar-benar soleha sedunia. Amin ya Allah. Baik, adalah Fani. Nggih. Ya ini maksudnya tadi ada pertanyaan satu aja ini ya. Bagaimana cara mengerti atau mencikapi pola pikir anak agar ia senantiasa selalu merasa dibersamai dan berkembang, bukan mengikatnya. Maksudnya itu gimana cara menyampaikan kepada anak menyampaikan kepada anak bahwa kita itu sedang membersamai tumbuh kembangnya, bukan mengikat dia. Misalnya nih ketika orang tua atau kakaknya itu mendisiplinkan dia bukan merasa bahwa saya itu sedang dikekang oleh orang tua dan kakak saya, mungkin seperti itu. Nah, caranya adalah kalau ada anak yang sudah seperti itu, mari kita dudukkan dia, kita sejajarkan posisinya dengan kita. Gitu. Kita sejajarkan posisinya dengan kita dan kita ajak ngomong dari hati ke hati. Bisa 4 mata gitu ya. Jadi 4 mata. Jadi kita omong duduk sejajar dan kita tatap mata dia dan sampaikan bahwa yang mama sampaikan ini loh nak, atau yang kakak sampaikan ini loh nak, ini adalah untuk kebaikanmu, bukan untuk mengekangmu, bukan untuk membuatmu itu sakit, justru ini adalah untuk kebahagiaanmu. Tapi kita lihat lagi, kita kembalikan lagi, standar benar dan salah itu tetap adalah Islam, bukan ngambil standar yang lain-lain ya. Jadi tetap kita harus tetap ada standarnya gitu. Mungkin begitu. Jadi ngajak ngobrol anaknya gitu, ngajak komunikasi dia, diajak ngomong bahwa kakak itu sayang sama kamu. Sayangnya kakak atau ibu itu sayang sama kamu. Cintanya ibu ini bukan karena cinta ibu sebagai ibu saja, tapi cinta ibu untuk mempertanggungjawab sebagai ibu yang nantinya ibu ini dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Sampai seperti itu, sampai ke sana gitu. Jadi menyampaikannya itu harus tetap berbasis akidah, tetap harus tetap standarnya adalah Islam. Mungkin begitu. Gitu ya. Ibu Fani apa Kakak Fani? Semuanya udah terjawab ini Ustazah? Udah, nggih. Alhamdulillah. Cara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Asania. Langsung saja karena sudah 2:30 kepada Ustazah Asania. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, atas izin Allah, atas cinta dan kasih sayang Allah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi satu pemahaman yang membuat kita semakin memiliki cinta, yang cinta itu hadir karena sebuah landasan keimanan sehingga bisa mempengaruhi masair atau perasaan kita. Itu adalah rasa cinta karena Allah, bukan cinta dalam bentuk ucapan saja, bukan cinta dalam bentuk teks meskipun kita ucapkan, tetapi di situ ada sambungan cinta dari pemikiran dan perasaan. Dan itulah nikmat yang terbesar ketika Allah memberikan cinta itu kepada kita. Untuk itu, demi berkahnya forum, mari kita awali dulu dengan istighfar. Barangkali selama ini kita terlalu banyak menuntut kepada anak-anak kita. Kita terlalu banyak juga menyalahkan pasangan-pasangan kita atau bahkan guru-guru anak kita.
sehingga kita pun pada saat itu juga diberi satu ujian kesabaran untuk mendapatkan buah dari apa yang kita harapkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh. Hari ini kami mengakui kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa cinta dan pertolongan-Mu, ya Allah. Meskipun begitu banyak ilmu kami mungkin, meskipun begitu banyak pengalaman kami, tapi tanpa ada sebuah cinta, ridho-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin menjadi salah satu penghalang dari terkabulnya doa-doa kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk taubatan nasuha. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada ibu bapak kami yang mungkin saat ini karena pandemi kami tidak bisa bertemu secara langsung, ya Allah. Jadikanlah pandemi ini menjadi penguat bagi kami untuk saling mendoakan, untuk saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin yakin bahwa mengemban amanah mendidik anak ini adalah amanah luar biasa. Mungkin selama ini kami meremehkan apa yang menjadi pengorbanan ayah ibu kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Berikanlah pahala dan cinta terbaik pada ibu bapak kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Ya Allah, kami paham bahwa kami tidak sekuat dan sekokoh Nabiullah Nuh yang diuji oleh anaknya. Kami pun juga tidak setangguh dan sebaik Ibunda Khadijah dan Rasulullah Muhammad sehingga layak untuk mendapatkan anak-anak seperti Fatimah dan yang lainnya. Tapi kami mohon, ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk senantiasa bersabar di dalam melakukan satu transfer pemahaman kepada anak-anak kami. Dan hakikatnya adalah mentransfer pemahaman pada diri kami, ya Allah, yang masih jauh dari kesabaran, yang masih jauh dari qanaah, yang masih jauh dari hal-hal yang membuat kami untuk bersabar di dalam proses mentransfer pemahaman. Barangkali selama ini kami terburu-buru untuk menyaksikan satu perubahan, padahal Tuhan